Perkenalkan, nama saya Valentina Nanggo, NPM 1940102040. Di sini saya akan menjelaskan tentang fish muscular system. Yang pertama, pengertian sistem otot. Otot merupakan jaringan pada tubuh organisme yang mampu berkontraksi dan dipengaruhi oleh stimulus dari sistem saraf. Otot merupakan suatu organ atau alat yang berfungsi untuk menggerakkan tubuh ikan. Gerak sel terjadi karena sitoplasma merubah bentuk. Pada sel-sel sitoplasma, ini merupakan benang-benang halus yang panjang disebut miofibril. Miofibril yaitu struktur filamen yang berukuran sangat kecil yang tersusun dari protein kompleks, yaitu filamen aktin dan miosin. Pada saat berkontraksi, filamen-filamen tersebut saling tautan yang mendapatkan energi dari mitokondria sekitar miofibril. Fungsi otot. Untuk gerak melalui koneksi langsung dengan sistem rangka dan saraf. Gerakan yang lebih halus untuk mempertahankan posisi vertikal atau postur. Membentuk untuk menghasilkan panas karena reaksi katabolik yang berkaitan dengan aktivitas otot atau meningkatkan gerakan tubuh secara keseluruhan saat suhu tubuh turun secara drastis. Dapat diubah ke dalam struktur lain seperti organ listrik dan listrik pada ikan. Klasifikasi otot dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama berdasarkan jenis. Berdasarkan jenis, otot dibagi menjadi 3 bagian, yaitu otot licin atau otot polos, otot bergaris, dan otot jantung. 2. Berdasarkan fungsi dibedakan menjadi 2, yaitu voluntari atau di bawah rangsang otak, involuntari tidak di bawah rangsang otak. 3. Berdasarkan letak, menempel pada rangka atau otot bergaris dan tidak menempel pada rangka atau otot licin. Otot bergaris biasanya berupa blok-blok otot untuk ikan dewasa atau miotoma dan embrio miomere. Lapisan pembungkusnya disebut mioseptum. Bentuk deretan otot secara horizontal. A. Cyclostomata atau acnota. B. Elasmobranchi dan teleostel. Otot bergaris dibagi menjadi 4, yaitu otot akalomotor yang terdapat pada mata dengan jumlah 3 pasang. Yang kedua, otot hipobranchial terdapat pada dasar parik, rahang, hipoid, dan lengkung insan atau berfungsi sebagai pengembang. 3. Otot branchiomerik yang terdapat pada muka, rahang, dan lengkung insan berfungsi sebagai pengkerut. Otot yang bekerja terhadap rawan insan pada hiu ialah kelompok otot branchial yang terdiri dari otot-otot konstriktor, levator, dan enteroquala. 4. Otot ependikular yang berfungsi untuk menggerakkan sirip. Otot bagian kepala. 1. Otot penggerak rahang bawah atau musculus educator mandibularis. 2. Otot penarik eksternal. 3. Bagian dorsal dan 4. Bagian ventral. 3. Otot elevator palatini. 4. Otot penggerak rahang dan 5. Otot penarik eksternal berhubungan terutama dengan rahang dan tulang lengkung insan. Otot pada sirip berpasangan ada 8, yaitu abduktor atau menegakkan, aduktor mengendurkan, otot tipis di antara jari-jari sirip untuk melipat dan mengembang. Otot sirip tunggal, protraktor atau penegang, retraktor pengendur. Otot sirip berpasangan abduktor, otot tipis. Otot daging jantung. Urat daging jantung disebut juga sebagai daging miokardium berwarna merah tua.
Bagian luar dilapisi selaput perikardium dan bagian dalam selaput endokardium. Urat daging licin. Otot daging licin. Otot usus melingkar dan memanjang untuk mengeluarkan makanan secara peristaltik atau gelembung renang juga mempunyai otot seperti ini. Otot arteri atau melingkar untuk mempertahankan tekanan darah. Otot pada saluran pembuangan untuk menggerakkan hasil, yakni disekresikan sel ekskresi dan sel reproduksi. Otot pada mata yang mengatur lensa untuk menyesuaikan cahaya yang masuk. Organ berlistrik. Organ berlistrik modifikasi dari sel-sel urat daging biasanya terdapat pada batang ekor, terdiri dari 4 tumpukan keping elektroplae. Tiap keping terdiri dari zat seperti agar-agar yang halus satu sisi dan di sisi lainnya kasar. Jika saraf memberi rangsangan baru, ada aliran plus dan minus. Keping tersusun secara seri hingga makin banyak makin besar voltasenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Audirayana, NPM 1940102050. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang rangka. Rangka ada terbagi beberapa bagian: menegakkan tubuh, melindungi organ tubuh, tempat membentuk butir darah merah, menunjang, menyokong, tempat menempel, berkaitnya organ-organ tubuh, menentukan bentuk tubuh, interaksi tulang dan otot. Menurut asalnya, rangka tulang rawan terbagi menjadi 2. Tidak terjadi proses penulangan sejati, contohnya kondrostei, hiu dan pari. Rangka tulang sejati pada mulanya adalah tulang rawan, kemudian mengalami osifikasi, teleosti, ikan mas, mujair, dan lain-lain. Jadi ikan tulang rawan seluruhnya tidak tulang rawan. Ikan tulang sejati sebagian besar dibentuk dari tulang rawan yang mengalami osifikasi. Dasar pola tubuh 46. Kepala, badan, ekor, umum bilateral simetri kiri kanan, non bilateral simetri. Contohnya lidah, cyonoglossus, monopus. Bentuk tubuh untuk menduga cara hidup. Torpedo. Rampung, dasar C sempit, potongan. Lintang badan berbentuk elips, beranak cepat. Contoh tuna atau Tunus alunga. Selar. Selar atau caranya leptolipis. Kembung Rastellinger neglutus. B. Pipi dan mendatar latar. Kecepatan renang tidak konstan, cepat, bunyi lambat biasa. Contoh ikan mas atau cecarpio, ikan tambakan. C. Mendatar dorsoventral, ikan yang hidup di dasar atau di atas dasar. Contohnya Famragidae. D. Bentuk seput ular, sangat panjang. Contohnya sidat atau Angulia. Belut Monopterus. E. Sepat benang. Contohnya Nemicteida. F. Membulat saat bunyi membesarkan tubuh. Contohnya Epdioditida tetraditidea. Pita. Contohnya
trichiosafal atau layur. H. Bentuk lain, contohnya lele dan jambal. Rangka ikan dapat dibagi 3, yaitu rangka ASTD. Ada terbagi beberapa: tulang tengkorak atau skull, tulang belakang atau vertebrea, tulang rusuk atau costea. Rangka visceral meliputi semua bagian tulang lengkung dan derivatnya. Rangka appendicular, sirip dan tulang-tulang pelekatnya. Nah, di situ ada gambar tulang apa ya? Dan sudah ditulis keterangannya. Di sini tidak jelas ya. Neural spine, epineural, neural artery, neural canal, netrum, epipleur, hakmal spine. Rangka aksial, skull, perkembangan embrionik skull ikan, tulang rawan dan sejati dari tiga seberikut: chondrocracrium, neurocracrium, dermocracrium, smacrium. Chondrocracrium adalah pembungkus otak berasal dari tulang rawan. Pada ikan tulang rawan tetap ikan tulang sejati terosifikasi menjadi neurocracrium. Dermocracrium, tulang-tulangan yang melengkapi tulang chondrocracrium. Sphancrocrium berasal dari tulang penyokong lengkung insang dan menjadi tulang-tulang tipis di tengkorak. Elasmobraini, seluruh bagian otak elasmo dibungkus tulang rawan tanpa batas yang nyata. Saraf dan pembuluh darah berhubung dengan otak melembung pada dinding tulang tengkorak. Jumlah lengkung tulang insang 7 pasang. Lengkung 1 dan 2 menjadi tulang tengkorak. 5 pasang yang lain tetap. Nah, di situ ada gambar bagian tengkorak cucut yang sudah disimpan keterangannya. Teleostei, terdapat lubang yang menghubung tulang tengkorak dari ruas tulang belakang yang disebut foramen magnum. Sebagai tempat saraf dan medula oblongata terdapat 4 buah tulang occipital, boccipital atau tulang di bawah FM, suboccipital tulang di atas FM, extopital sepasang kanan kiri FM. Tulang yang menjadi lantai tengkorak atau atap rongga mulut adalah bagian depan dari bicipitalis. Yang terdapat ada 3 bagian, yaitu basis peonid, prespeonid, mestemoid. Jika lantai dasar tidak menutup semua, maka ditutup tulang dermal yang disebut paraspemoid. Nah, di situ juga ada gambar kepala ikan yang sudah yang sudah ditulis keterangannya. Di sini sih kurang jelas, jadi saya tidak membacanya. Di situ juga ada gambar kepala ikan yang sudah ditulis juga keterangannya, yaitu neurocranium pramaxilla. Itu mungkin bagian atas punggung ikan.
itu ada mulut, dentrail, tulang optik. Tidak menjadi bagian tulang tengkorak. Terdapat tulang pleuropsid dan orbitopsid. Kapsul otik atau kapsul telinga disusun tulang protik, epiotik, opistototik. Tulang dermal membentuk atap tengkorak. Tulang parietal pada atap tengkorak bagian belakang. Tulang frontal dan nasal di antara dua lubang hidung. Pada beberapa telostei adalah tulang kecil yang menyertai tulang ini. Postparietal, postfrontal, prefrontal. Tulang squamosal. Tulang dermal terdapat di telinga pada bagian samping tengkorak. Tulang rahang atas. Premaksila. Ikan buas dilengkapi gigi. Maksila, ikan buas dilengkapi gigi. Jugal, quadratojugal. Tulang dermal di telinga, di langit-langit mulut membentuk atap tengkorak, yaitu preformer satu pasang, endopterygoid satu pasang, ektopterygoid satu pasang, palatine satu pasang, parasphenoid satu buah. Tulang rahang bawah. Dentari dilengkapi gigi. Angular, articular. Vertebrae atau vertebrae dan costae. Vertebrae berkembang sejak embrio, berasal dari sklerotome yang ada di sekeliling notochorda dan batang saraf. Tiap sklerotome berkembang menjadi 4 pasang tulang rawan, disebut arcualia. Masing-masing disebut arcuale, 2 bagian di atas dan 2 bagian di bawah. Gambar arcualia 13 di situ ada gambarnya, yaitu interdorsal, basidorsal, notochorda, pasiventral, interventral. Di gambar itu sudah ada dibagi beberapa macam vertebrata menurut cara pembentukan. A. Monospondili, interdorsal somite, basidorsal somite, interventral, basiventral somite. A dan B bersatu membentuk sentrum. Di postspondili somite, A dan B tidak bersatu, sehingga terdapat 2 ruas tulang punggung. Idea pita. Contohnya trichiursafal atau layur. H. Bentuk lain, contohnya lele dan jambal. Rangka ikan dapat dibagi 3, yaitu rangka ASTD. Ada terbagi beberapa: tulang tengkorak atau skull, tulang belakang atau vertebra, tulang rusuk atau costea, rangka visceral.
meliputi semua bagian tulang lengkung dan derivatnya. Rangka apedicular, sirip dan tulang-tulang pelekatnya. Nah, di situ ada gambar tulang apa ya? Dan sudah ditulis keterangannya. Di sini tidak jelas ya. Neural spine, epineural, neural artery, neural canal, nephron, epipleur, hakmal spine. Rangka aksial, skull, perkembangan embrionik skull ikan, tulang rawan dan sejati dari tiga seberikut: chondrocracrium, neurocracrium, dermocracrium, smacrium. Chondrocracrium adalah pembungkus otak berasal dari tulang rawan. Pada ikan tulang rawan tetap ikan tulang sejati terosifikasi menjadi neurocracrium. Dermocracrium, tulang-tulangan yang melengkapi tulang chondrocracrium. Sphancrocrium berasal dari tulang penyokong lengkung insang dan menjadi tulang-tulang tipis di tengkorak. Elasmobraini, seluruh bagian otak elasmo dibungkus tulang rawan tanpa batas yang nyata. Saraf dan pembuluh darah berhubung dengan otak melembung pada terosifikasi, menempel 7 tulang hipural. Di atas hipural ada 3 tulang tambahan disebut epural. Di situ juga ada gambar ekor. Gambar apa ya? Gambar bahasa Inggris, aku nggak tahu. Rangka dapat juga dibagi 2, eksternal skeleton, sisik kulit jaringan penghubung yang menghubungkan kulit dengan otot, tulang dengan tulang, tulang dengan tulang rawan, tulang keping, tutup insang, dan appendix. Internal skeleton, rangka membran penghubung organ bagian luar dan bagian dalam. Internal skeleton, fungsi penghubung organ bagian luar dan bagian dalam di dalam bentuk membranous skeleton, yaitu tulang rawan dengan tulang sejati, kulit dengan otot, antar bagian. Membranous dibagian menjadi beberapa bagi sesuai fungsi dari organ yang dilindungi. Perineural set, melindungi saraf bagian luar otak, otak kecil, otak-otangan, spinal crane. Perimerium, pembungkus saraf. Perichondrium, pembungkus tulang rawan. Periosteum, pembungkus tulang sejati. Peritoneum, pembungkus organ tubuh dan membatasi rongga. Perimysium, pembungkus otot. Pericardium, pembungkus jatang serta membatasi dengan yang lain. Mesenterium, pembungkus organ-organ tubuh bagian dalam sehingga organ-organ menjadi kompak. Itulah penjelasan tentang rangka.
Sekian dan terima kasih. Tulang dermal terdapat di telinga pada bagian samping tengkorak. Tulang rahang atas, premaksila, ikan buas dilengkapi gigi. Maksila, ikan buas dilengkapi gigi. Jugal, kuadratojugal, tulang dermal di telinga, di langit-langit mulut membentuk atap tengkorak, yaitu preformer satu pasang, endopterygoid satu pasang, ektopterygoid satu pasang, palatine satu pasang, parasphenoid satu buah. Tulang rahang bawah, dentari dilengkapi gigi. Angular, articular. Vertebrae atau vertebrae dan costae. Vertebrae berkembang sejak embrio, berasal dari sklerotome yang ada di sekeliling notochorda dan batang saraf. Tiap sklerotome berkembang menjadi 4 pasang tulang rawan, disebut arcualia. Masing-masing disebut arcuale, 2 bagian di atas dan 2 bagian di bawah. Gambar arcualia 13 di situ ada gambarnya, yaitu interdorsal, basidorsal, notochorda, basiventral, interventral. Di gambar itu sudah ada dibagi beberapa macam vertebrata menurut cara pembentukan. A. Monospondili, interdorsal somite, basidorsal somite, interventral, basiventral somite. A dan B bersatu membentuk centrum. Itu basibranchial, hipobranchial, ceratobranchial, epibranchial, periobranchial. Gambar rangka visceral trout atau salmo gaidneri. Di situ juga sudah diberikan keterangan, yaitu vainobranchial, epibranchial, corantrobranchial, hepibranchial, basihial, hipohial, cerotohial, urohial, branchiostegal, basibranchial, intrahial, epihial. Rangka appendicular, yaitu tulang yang menyokong sirip dan pelekatnya. Sirip tulang DCA, sirip berpasangan P dan F. Elasmobranchi, sirip tulang disokong ke ping tulang rawan disebut bisalia atau di bagian bawah radia, di atas basilia, dekatan dengan jari-jari sirip. Tulang-tulang ini tidak berhubungan dengan tulang dorsal. Sirip berpasangan P disokong tulang rawan, gelang bahu disebut coracoScapular bentuk U.
F disokong tulang rawan tempat menempel basi pterygium disebut rawan besar atau AX. Ada klasper di AX ini. Nah, di situ juga ada gambar satu suprascapula, dua scapula, 3 coracoid, 4 sirip pectoral, 5 rawan pelvic, 9 sirip ventral. Teleostie, sirip tunggal, disokok 3 potong tulang masuk ke dalam bagian tubuh di antara tulang-tulang cucuk hyemal atau neural disebut proximal. Perigioptero atau AXNOS. Bagian di atas disebut intermediate perigiopter. Bagian terluar disebut hial perigiopter atau baseots, bersendi dengan jari-jari sirip. Sirip berpasangan. Tulang rawan, tulang dermal. Tulang rawan berasal dari koroid, scapula radialia. Yang berasal dari tulang dermal adalah cleidorum, postcleidorum. Di situ juga ada gambar tulang penyokong sirip. Tulang penyokong sirip D, tulang penyokong sirip F, yang sudah dituliskan beberapa bagian, yaitu jari-jari sirip, distal, medle, proximal, teloestii, basal cartilaga, elasmobranchial. Ada juga tulang penyokong sirip P yang sudah dituliskan dan diberikan keterangan. Bentuk C ditentukan ruas tulang belakang. 1. Protokeral, ruas tulang mencapai ujung ekor, runcing dan simetri. Diphykeral, ruas tulang tidak mencapai ujung ekor. Heterokeral, tidak simetris. Bagian ujung atas disokong ruas tulang, bagian bawah pendek disokong beberapa jari-jari sirip. Homokeral, simetri, disokong jari-jari sirip. 2 ruas tulang terakhir berubah dan mendapatkan tambahan berupa potongan tulang cucuk. Nah, di situ juga ada gambar vertebra batang ekor 14 yang terdiri dari lengkung neural, sentrum rangkap, lengkung hyemal. Di situ juga ada gambar tulang ikan yang sudah diberikan keterangan. Ada gambar apa ya ini? Gambar precaudal vertebra, caudal vertebra. Pada Cyprinidea dan Siluridea, 3 ruas pertama tulang punggung berubah bentuk dan fungsi menjadi tulang Weber dengan fungsi penyalur getaran suara dari resonansi gelang renang ke telinga. Di situ ada gambar di samping juga, yaitu gambar tulang Weber yang terdiri dari neural arah, neural spine, claustrum, scaphium 2 buah, intercalium tripus.
claustrum dan sphaeum dari lengkung neural vertebrae. Intercalarium dari lengkung neural vertebrae. Tripus dari rusuk vertebrae. Intermuscular bone adalah tulang yang terdapat dalam daging dan terpisah satu dengan yang lain. Fungsi belum dikatakan dengan jelas. Ikan lemuru bentuk C, ikan bandeng bentuk Y, biasanya tersebar di seluruh tubuh, dihubungkan dengan tulang lain oleh ligamentum dan tendon. Rangka visceral tidak struktur yang menyokong insang mengelilingi varieks lengkung insang. Dua bagian jadi tulang tengkorak, 5 penyokong insang. Lengkung insang yang terdiri menjadi bagian dari varieks. Masing-masing jeruji insang atau branchial terdapat beberapa tulang, yaitu basibranchial, hipobranchial, ceratobranchial, epibranchial, periobranchial. Gambar rangka visceral trout atau salmo gaidneri. Di situ juga sudah diberikan keterangan, yaitu phainobranchial, epibranchial, corantrobranchial, hepibranchial, basihial, hipohial, cerotohial, urohial, branchiostegal, basibranchial, intrahial, epihial. Rangka appendicular, yaitu tulang yang menyokong sirip dan pelekatnya. Sirip tulang DCA, sirip berpasangan P dan F. Elasmobranchi, sirip tulang disokong ke ping tulang rawan disebut bisalia atau di bagian bawah radia, di atas basilia, dekatan dengan jari-jari sirip. Tulang-tulang ini tidak berhubungan dengan tulang dorsal. Sirip berpasangan P disokong tulang rawan, gelang bahu disebut koracoscapular bentuk U. F disokong tulang rawan tempat menempel basipterygium disebut rawan besar atau AX. Ada klasper di AX ini. Nah, di situ juga ada gambar satu suprascapula, dua scapula, 3 coracoid, 4 sirip pectoral, 5 rawan pelvic, 6 basipterygium, 7 basal atau AX, 8 klasper, 9 sirip ventral. Teleostie, sirip tunggal, disokok 3 potong tulang masuk ke dalam bagian tubuh di antara tulang-tulang cucuk. Haemal atau neural disebut
proximal, perigioptero atau isthmus. Bagian di atas disebut intermediate perigiopter. Bagian terluar disebut hial perigiopter atau baseots, bersendi dengan jari-jari sirip. Sirip berpasangan. Tulang rawan, tulang dermal. Tulang rawan berasal dari koroid, scapula, radialia. Yang berasal dari tulang dermal adalah cleidochlorium, postcleidochlorium. Di situ juga ada gambar tulang penyokong sirip. Tulang penyokong sirip D, tulang penyokong sirip F, yang sudah dituliskan beberapa bagian, yaitu jari-jari sirip, distal, medle, proximal, teloestei, basal, cartilaga, elasmobranchial. Ada juga tulang penyokong sirip P yang sudah dituliskan dan diberikan keterangan. Bentuk C ditentukan ruas tulang belakang. 1. Protokeral, ruas tulang mencapai ujung ekor, runcing dan simetri. Diphykeral, ruas tulang tidak mencapai ujung ekor. Heterokeral, tidak simetris. Bagian ujung atas disokong ruas tulang, bagian bawah pendek disokong beberapa jari-jari sirip. Homokeral, simetri disokong jari-jari sirip. Dua ruas tulang terakhir berubah dan mendapatkan tambahan berupa potongan tulang cucuk neural dan hemal menjadi pipi dan menempel. Tulang punggung terakhir berubah menjadi urostile atau ujung korda yang terobsifikasi, menempel 7 tulang hipural. Di atas hipural ada 3 tulang tambahan disebut epural. Di situ juga ada gambar ekor. Gambar apa ya? Gambar bahasa Inggris, aku nggak tahu. Rangka dapat juga dibagi 2, eksternal skeleton, sisik kulit jaringan penghubung yang menghubungkan kulit dengan otot, tulang dengan tulang, tulang dengan tulang rawan, tulang keping, tutup insang, dan appendix. Intral skeleton, rangka X, membran penghubung organ bagian luar dan bagian dalam. Internal skeleton, fungsi penghubung organ bagian luar dan bagian dalam di dalam bentuk membranous skeleton, yaitu tulang rawan dengan tulang sejati, kulit dengan otot, antar bagian. Membranous dibagian menjadi beberapa bagi sesuai fungsi dari organ yang dilindungi. Perineal set, melindungi saraf bagian luar otak, otak kecil, otak-otangan, spinal crane. Perimerium, pembungkus saraf. Perichondrium, pembungkus tulang rawan.
periosteum pembungkus tulang sejati, peritoneum pembungkus organ tubuh dan membatasi rongga, perimysium pembungkus otot, pericardium pembungkus jatang serta membatasi dengan yang lain, mesenterium pembungkus organ-organ tubuh bagian dalam sehingga organ-organ menjadi kompak. Itulah penjelasan tentang rangka. Sekian dan terima kasih. Pencernaan pada ikan. Sistem pencernaan ikan. Pencernaan adalah suatu proses penyederhanaan makanan melalui mekanisme fisik dan kimiawi sehingga menjadi bahan yang mudah diserap dan disebarkan ke seluruh tubuh melalui sistem peredaran darah. Sistem pencernaan organ yang berhubungan dengan pengambilan makanan serta pengeluaran sisa-sisa makanan yang tidak tercerna keluar dari tubuh. Alat pencernaan secara umum mulut dan rongga mulut, perut, usus, rektum atau anus. Organ pelengkap pankreas, hati, pylori, caeca atau jumlah tidak sama. Embrio berupa tabung dari mulut atau lapisan ektodem disebut stomadeum. Anus atau proctodeum. Dewasa, mulut sebagai tempat masuknya makanan ke dalam pencernaan. Mulut bentuknya berbeda-beda sesuai kebiasaan mencari makan dan lingkungannya. 1. Cyclostomata agnatha. Mulut selalu terbuka atau tidak ada alat lain untuk menutup. Hagfish dilengkapi alat pengisap untuk mengambil makanan dan membuat sarang pemijahan atau pemindahan batu-batu. Lamprey dilengkapi gigi. 2. Elasmobranchia umumnya terletak di bawah kepala. Rahang dilengkapi gigi yang umumnya berbentuk segitiga, tepinya tajam untuk menggigit secara aktif. Teleostei bentuk dan letak bermacam-macam sesuai adaptasinya. Berdasarkan letak mulutnya dibagi menjadi 3. A. Inferior atau di bagian bawah, B. Terminal atau di ujung, C. Superior atau di atas. Terminal membuka tepat di ujung. Subterminal inferior membuka agak ke bawah atau bibir atas lebih panjang dari bibir bawah. Subterminal superior membuka agak ke atas atau bibir atas lebih pendek dari bibir bawah. Insang sebagai pelindung daun insang juga untuk menghalangi makanan yang sudah dimakan agar tidak keluar. Pada ikan buas jumlahnya jarang, keras dan runcing. Pemakan plankton rata-rata banyak, kecil-kecil dan panjang untuk menyaring plankton agar masuk mulut. Kerongkongan di antara farinks dan lambung merupakan pembuluh yang pendek sekali, kadang sukar dilihat atau dibedakan. Biasanya juga merupakan pembuluh darah dari gelembung renang atau vesica natatoria. Lambung, tempat pengumpulan makanan sebelum dicerna. Tidak semua ikan punya lambung. Misalnya ikan mas, bentuknya seperti usus yang membesar. Di sini juga terdapat pembuluh koledosus yang membawa cairan empedu dari hati. Pankreas pada ikan mas tidak berbentuk khusus dan tersebar atau sebagai penghasil hormon yang membantu pencernaan. Pada vertebrae lain terdapat koledosus dan pankreas yang terletak sesudah lambung. Usus, tempat penyerapan makanan setelah diolah oleh lambung. Selain teleostei, umumnya usus berspiral atau menambah permukaan usus meski terlihat pendek. Teleostei
pemakan plankton dan tumbuhan. Usus panjang atau 2-3 kali panjang tubuh. Ikan buas, pemakan daging, usus pendek, kurang dari panjang tubuh. Rektum atau anus umumnya terletak di mid ventral line, setengah panjang tubuh di belakang V di depan A. Kloaka ikan hiu di ventral tubuh, pembuangan urin, faeces dan genital. Elasmobranchi dan ikan paru-paru. Kelenjar rektal atau pada bagian usus berupa lubang pelepasan sisa makanan. Kelenjar pencernaan, hati. Hati adalah salah satu kelenjar pencernaan. Organ ini umumnya terletak di depan lambung, di bawah kerongkongan, memanjang sampai di belakang usus. Hati atau hepar besar. Pada hati terdapat kantung empedu yang mengeluarkan cairan empedu. Pankreas. Pankreas mensekresikan beberapa enzim yang berfungsi dalam proses pencernaan makanan, yakni protease atau tripsin dan karbohidrase atau amilase dan lipase. Sebenarnya pankreas merupakan organ yang memiliki fungsi ganda sebagai organ eksokrin dan organ endokrin. Kantung empedu. Kantung empedu berupa kantung tipis yang berisikan empedu. Kantung ini menempel pada bagian bawah hati. Fungsi dari kantung empedu ini untuk menampung atau menyimpan empedu atau bilus dan mencurahkan ke dalam usus bila diperlukan. Kelompok ikan berdasarkan jenis makanan. 1. Herbivore. Ikan yang memakan tumbuhan, misalnya ikan nila, ikan bandeng. 2. Karnivor. Ikan yang makanannya berasal dari bahan-bahan hewani, misalnya ikan belut, ikan lele, ikan kakap. 3. Omnivor. Ikan yang makanannya berasal dari hewan dan tumbuhan, misalnya ikan mas, ikan gurami, ikan mujair. 4. Pemakan plankton. Ikan yang memakan plankton, misalnya ikan belanak. 5. Pemakan detritus. Ikan yang memakannya dari sisa hancuran bahan organik, misalnya ikan belanak.